Gubernur, kita kemudian dengan para bupati langsung. Dengan harapan potensi-potensi wisata yang ada di kabupaten-kabupaten ini bisa terekspos secara nasional. Di hari ini pun, hari Selasa, ini bukan saja dari Tulang Bawang, tapi juga nanti ada dari Bangka, ada dari Jambi, ada dari Pekanbaru. Jadi kita slot 1 jam, 1 jam, 1 jam. Demikian Bu. Nah, ini potensi wisata di Tulang Bawang ini juga sangat luar biasa. Bukan hanya wisatanya, tapi kata Ibu tadi sebelum kita siaran, Ibu Winarti juga bilang dikaitkan dengan UMKM-nya. Bu, untuk pertama Bu, barangkali bisa diceritakan grand design wisata Tulang Bawang ini Bu. Monggo Bu. Ya, terima kasih Pak Hadi, pimpinan umum Tribun Lampung Indonesia khususnya. Pada kesempatan hari ini saya didapuk sebagai narasumber sekaligus sebagai pimpinan wilayah yang mempromosikan kondisi wilayah Tulang Bawang saat ini. Kabupaten Tulang Bawang yang bagian daripada Provinsi Lampung terdiri dari 15 kecamatan, 151 kampung dan kelurahan dengan 462 lebih jiwa yang ada di Kabupaten Tulang Bawang. Kondisi Kabupaten Tulang Bawang yang luas wilayahnya 3.466,32 km. Ini juga memunculkan lokasi-lokasi tempat-tempat wisata yang mempunyai daya tarik, khususnya membentang sungai Wai Tulang Bawang yang cukup panjang, dan juga di situ ada beragam ikan-ikan, sumber daya alam dan sebagainya ada di sungai Wai Tulang Bawang. Pada kesempatan hari ini juga saya sampaikan Kabupaten Tulang Bawang dengan beberapa program yang dikenal 25 program pro rakyat yang sudah kita berikan kepada masyarakat Tulang Bawang dari mulai tahun 2019, 2020, sehingga beberapa capaian kinerja pembangunan di Kabupaten Tulang Bawang ini bisa langsung dirasakan oleh masyarakat dengan program-program yang sudah kita gulirkan di Kabupaten Tulang Bawang dengan capaian cukup baik dan signifikan, termasuk pertumbuhan ekonomi. Sebelum pandemi COVID-19, Kabupaten Tulang Bawang pertumbuhan ekonomi cukup baik, melebihi pertumbuhan ekonomi provinsi dan nasional. Ini menjadi salah satu komitmen pemerintah di Kabupaten Tulang Bawang, bersinergi dengan pemerintah pusat, provinsi, dan desa, juga swasta. Sampai dengan sekarang masa COVID-19, 1,5 tahun meluluh lantakkan semua perekonomian yang ada di Lampung dan juga di Indonesia. Namun Kabupaten Tulang Bawang karena mempunyai 25 program pro rakyat, dalam hal ini adalah program-program yang memang ternyata sangat relevan di masa COVID-19 ini, terutama bagaimana kita membangkitkan UMKM, terutama juga bagaimana membangkitkan desa wisata. Desa wisata yang akan terus kita kembangkan di Kabupaten Tulang Bawang. Termasuk penurunan kemiskinan yang cukup turun di Kabupaten Tulang Bawang. Kita bisa lihat ini indeks pembangunan manusia sangat baik. Tahun 2020 68,52, lalu penurunan kemiskinan juga cukup signifikan. Nah, ini juga salah satu yang membuat kami terus semangat untuk membangun. Salah satunya adalah bagaimana Bapak Presiden Jokowi juga menginstruksikan kepada seluruh kepala daerah agar penanganan stunting juga baik. Nah, tahun 2018 itu stunting kita ada di posisi tinggi di Provinsi Lampung, ranking ketiga, 32, sekian persen. Dengan program yang memang dibutuhkan oleh masyarakat Tulang Bawang, terutama yang sudah saya sampaikan, tahun 2021, tepatnya bulan Februari kemarin, stunting
di Kabupaten Tulang Bawang turun cukup baik, mencapai 8,99%. Itu apa yang dilakukan, Bu? Ada beberapa program, salah satunya adalah bagaimana kita peduli, kebijakan kita berpihak kepada ibu dan anak. Jadi dari mulai mau hamil sampai dengan melahirkan, sampai dengan maaf ngomong, proses dan lain-lain sampai meninggal. Ada orang yang meninggal di Kabupaten Tulang Bawang, kita berikan kebijakan. Kita perhatikan dengan bagaimana di kampung-kampung bidan desa kita maksimalkan. Ini salah satu strategi, juga bersinergi dengan beberapa lembaga vertikal termasuk gotong royong semua pihak. Bagaimana angka stunting yang merupakan generasi penerus bangsa. Ini harus kita lakukan dari awal. Ini adalah investasi SDM, investasi kesehatan yang sangat baik. Maka saya fokus penanganan stunting di Kabupaten Tulang Bawang harus benar-benar serius. Kita di bidang itu terbukti dengan turun yang sangat signifikan. Kita berikan juga pelayanan kepada seluruh masyarakat. Setiap kampung kita berikan mobil ambulan gratis. Di luar daripada puskesmas. Di puskesmas sudah ada, tapi setiap kampung kita targetkan tahun 2022 selesai, yaitu satu kampung, satu kelurahan itu mobil untuk pelayanan ibu dan anak gratis. Inilah salah satu strategi di samping dengan program gazebo, program gazebo. Ini pakai masker ya, jadinya agak nggak apa-apa dibuka. Nggak apa-apa. Dibuka, Bapak jangan dibuka ya. Jadi salah satu program yang menyentuh di kebutuhan dasar ibu dan anak dari mulai mereka mau hamil sampai dengan hamil sampai dengan melahirkan, itu kita berikan perhatian, kita tugaskan bidan desa khusus yang kita memang berikan insentif dan lain-lain agar penanganan di tingkat kampung dan desa itu benar-benar baik untuk kesehatan. Terbukti angka stunting di Kabupaten Tulang Bawang sudah saya sampaikan tahun 2018 tertinggi di Provinsi Lampung, 32, sekian persen. Lalu tahun 2021 tepatnya di bulan Februari kemarin, angka stunting di Kabupaten Tulang Bawang turun signifikan dengan program tersebut 8,99%. Itulah program kami harus pro dengan kesehatan terutama ibu dan anak. Pak Hadi, selanjutnya Kabupaten Tulang Bawang tadi saya sampaikan tentang potensi wisata. Nah, di sini juga saya menyampaikan karena ada sungai, ada petambak itu juga bisa untuk wisata kan, wisata yang berekonomi. Nah, kita lihat di sini ada namanya wisata 21. Wisata 21 adalah bagian daripada yang saya sebutkan tadi, adalah desa wisata, salah satunya muatan lokal dan lain-lain. Di situ ada di sekitar Sungai Pidada. Nah, ini gambarnya. Terbentuknya kenapa? Karena saya mempunyai program tadi BMB, kita berikan stimulan terhadap Karang Taruna, ibu-ibu pengajian dan UKM khusus wanita. Ada di sini saya berikan stimulan 20 juta per kelompok dijadikan satu, maka judulnya Wisata Alam 21. Dua kelompok jadikan satu. Nah, inilah yang sebelumnya. Sebelum mereka mendirikan ini, membuat kesepakatan wisata ini, mereka berpenghasilannya tentu tidak ada dari sini. Ketika dibuat ini sekarang Pak Hadi, mereka bukan hanya bisa membuat kita senang, warga sekitar senang berwisata, tapi pendapatan mereka juga luar biasa. Itu pedagang-pedagang itu yang ada di sekitar wisata itu khusus dari kampung tersebut, yang satu harinya di luar hari libur mereka dulu sempat 1-3 juta per kiosnya itu. Pendapatannya setiap harinya. Aji Mesir itu apa, Bu? Aji Mesir adalah kampung. Bagian daripada kampung Kabupaten Tulang Bawang, namanya Aji Mesir. Inilah salah satu yang saya sampaikan bahwa web program ekonomi usaha kreatif yang kita produktif yang kita turunkan untuk masyarakat yang saya sebutkan tadi. Kita ada pendampingan, mereka bisa untuk usaha, baik itu untuk wisata, membuat wisata desa, baik itu wisata sayuran, baik itu usaha-usaha yang lain di 3 komponen kelompok tersebut, yaitu untuk Karang Taruna 20 juta, lalu untuk ibu-ibu
muslimat itu 20 juta. Lalu untuk khusus wanita karena di situ ada beragam agama dan lain-lain itu juga 20 juta. Jadi 60 juta satu kampung kita gulirkan, kurang lebihnya 1 tahun 9 miliar kita berikan untuk pendampingan stimulan ini. Ya, biar mereka bisa menciptakan desa-desa wisata bersinergi dengan para kepala kampung atau kepala desa yang ada di Kabupaten Tulang Bawang. Lalu wisata yang lainnya salah satunya kita lihat di sini adalah Wai Tulang Bawang yang saya sebutkan tadi. Kita ada sungai yang cukup luas membentang. Ini juga menjadi daya tarik tersendiri setiap ke Tulang Bawang karena di sini ikannya cukup banyak, menjadi salah satu sumber pendapatan daripada masyarakat sekitar. Kita ada baung, ada apa namanya? Yang kecil itu seluang, ya selalu kita colek dengan sambal terasi. Oh, iya, nah, di dalam di Menggala khususnya di Kota Tua ini kita juga mengabadikan di Kota Menggala yang cukup sudah lama menjadi dinasti yang semua banyak pernah melihat dan mendengar. Ada sebuah taman yang saya buat dengan tim itu namanya Taman Ikan Jelabat. Yang dalam Taman Ikan Jelabat. Nanti di slide terakhir akan muncul ketika kita mendengar ikan jelabat, maka pada masanya dulu sejarah mengukir kerajaan Tulang Bawang sebelum kerajaan Sriwijaya. Ini para raja-raja paling demen makan ikan jelabat. Sekarang masih ada Bu ikan jelabat? Ikan jelabat masih ada. Dan saya juga disupport oleh Pak Gubernur dan semua tim untuk tanam benih, tebar benih di Sungai Wai Tulang Bawang, ikan jelabat dan sebagainya. Nah, di sini adalah sejarah ini mengukir bahwa kerajaan Tulang Bawang yang raja-rajanya itu tamu-tamunya disuguhkan dengan ikan jelabat. Ini kita buatkan cerita ini masuk di dalam Taman Tugu Jelabat yang ada di Kota Menggala yang tadinya terbengkalai, tidak terurus, kita jadikan Taman Ikan Jelabat dan anak-anak senang, ibu-ibu senang. Kalau anak-anak senang, ibu-ibu senang, pasti bapaknya juga senang. Itu sudah otomatis. Ini juga di sekitarnya pedagang-pedagang juga membawa dampak yang cukup baik. Lalu Cakat Raya ini juga sebuah lokasi yang tidak jauh dari Kota Menggala. Di sini beberapa miniatur tentang rumah-rumah adat yang ada di Indonesia yang ke depan. Saya juga mengundang investasi, siapapun yang mau berinvestasi di Tulang Bawang juga membuat lebih indah lagi. Kami siapkan lahan yang cukup baik untuk di Tanah Cakat. Sementara ini kita ada 13 hektar yang sudah selesai administrasinya. Kalau sebelumnya masih ada masalah, tapi sekarang sudah selesai. Jadi insya Allah 2022 kita akan bercerita dan juga akan menganggarkan di area ini karena sudah saya hitung stimulannya, mudah-mudahan walaupun rebutan dengan penanganan COVID ini kami bisa lari ke arah ada pembagian Bu ya, ada COVID, ada Cakat Raya. Cakat Raya. Lalu rawa pacing ini juga merupakan kelebihan daripada wilayah Tulang Bawang. Next, kita berbagai Kuala Teladas ini juga saya sampaikan tadi karena ada daratan, ada sungai. Nah, ini salah satunya Kuala Teladas yang ada di Kecamatan Dente Teladas. Ini juga nanti ada yang namanya Sungai Burung. Tahun ini kita akan bangun jembatan apa namanya itu Pak Hadi? Jembatan layang ya, apa sih? Jembatan gantung itu juga nanti di samping untuk akses masyarakat di Sungai Burung. Satu kampung ada di sungai, tidak ada daratan Pak Hadi. Nah, ini nanti bisa digunakan juga untuk wisata. Boleh di sana. Di sana kerang hijaunya oke. Jadi rajungannya oke. Kepitingnya oke. Pokoknya ada di Kecamatan Dente Teladas, Sungai Burung. Kalau mau makan enak, pergi ke sana. No lemak di sana. Kerang hijau dicolek-colek dengan sambal terasi. Lalu rawa bujuk tenu, rawa bawang lata ini juga keunikannya sudah tersiar di mana pada saat
kita tidak banjir, maaf ngomong tidak banyak air sungai tersebut, ada beberapa orang yang membawa kerbaunya di situ dan menjadi pertontonan asik di samping juga memang peternakan kerbau itu sangat banyak di Kabupaten Tulang Bawang. Ada masanya nggak Bu? Misalnya bulan apa gitu? Kalau masa air surut itu pasti Pak. Ya. Kalau lagi naik gini kan tidak mungkin bawa. Nah, kita lebih ke ikan ya. Lalu wisata alam sejarah dan legenda di Pulau Daging dan Kapal Cina, juga Tanggaraja di Menggala, di mana Tanggaraja salah satu sejarah yang mengukir, di mana tangga tersebut dipergunakan untuk menghubung raja pada saat beliau turun juga lewat tangga tersebut. Nanti Pak Hadi kalau ke Menggala kita bisa berselfie di sana, apalagi ini di musim hujan. Next. Lalu wisata religi dan budaya, kita juga ada makam Menak Sangaji, makam Menak Nyi Gulung. Ini juga merupakan tokoh pertama pendiri Menggala ini yang di abad 4 itu Bu ya? Ya. Sebelum Sriwijaya ya? Sebelum Sriwijaya. Nah ini semuanya ada terukir jelas, termasuk ada informasinya juga di Museum Belanda juga tertulis semua untuk kerajaan Tulang Bawang. Ya, next. Lalu wisata religi dan budaya yang saya sampaikan tadi juga ini ada beberapa makam juga yang menjadi salah satu daya tarik untuk kita bisa mendoakan. Juga kalaupun ada yang mau jadi pemimpin juga harus mendoakan dan didoakan kan gitu. Itu dulu berarti di situ Bu ya? Ya, wajib itu. Makanya jadi ketua DPRD 2 periode. Leluhur kita harus dihormati, dihargai, didoakan. Mudah-mudahan mereka juga mengizinkan kita untuk memimpin Sai Bumi Nengah Nyapur. Lalu Tugu Garuda, ini kita ada 4 marga di Kabupaten Tulang Bawang yang semuanya tersirat dalam Tugu Garuda di Kota Menggala. Ini tahun kemarin selesai kita pugar dengan izin para tokoh adat agar lebih kuat lagi, karena kemarin yang lama sudah kurang kuat lagi. Nah ini Pak Hadi kalau ke Tulang Bawang ada payung 3 merah, kuning, putih. Ini juga menandakan beberapa ciri khas kami sebagai adat. Di sini nanti ada penjelasan secara detail. Next. Lalu selanjutnya ini ada Tugu BMW. Nah ini Tugu BMW Mas. Tugu BMW lokasinya ada di Simpang Penawar. Kenapa BMW? Karena bergerak melayani warga, melahirkan 25 program pro rakyat yang lahir dari masyarakat, lahir dari rakyat. Maka di sini ada gotong royong. Tanpa gotong royong dengan desa, dengan vertikal dan semua elemen, ini tidak bisa terlaksana program tersebut. Maka Tugu BMW ini salah satunya tersirat sebuah kekuatan gotong royong yang luar biasa untuk masyarakat Tulang Bawang, mengembalikan kemakmuran Kabupaten Tulang Bawang agar masyarakat sejahtera. Bulatan ini adalah tekad bulat kita untuk semangat bersama membangun Sai Bumi Nengah Nyapur. Dan ini kalau malam asik, ini juga tetangga kanan kiri UKM itu Pak Hadi, kanan kirinya itu yang tadinya seperti penjual bakso contohnya, saya tanya sekarang sehari semalam ya kalau lampunya nyala dan rame Bu bisa 1 sampai 1,5 juta, biasanya hanya 100 sampai 300. Nah ini kan juga peluang. Kanan kirinya mereka memang terbantu dengan adanya Tugu ini, otomatis orang berhenti dan lain-lain. Efeknya di pedagang-pedagang sekitarnya ini sangat berasa Pak Hadi, mereka langsung bercerita kepada kami. Lalu selanjutnya ini adalah salah satu dukungan di mana pariwisata di Kabupaten Tulang Bawang juga harus diakses dengan adanya infrastruktur yang baik. Nah ini tepat di depan Pasar Unit 2. Sentra ekonomi Kabupaten Tulang Bawang ada di Unit 2 yang cukup ramai. Nah di sini ada jalur 2 yang malamnya ini biasanya kanan kiri ramai jualan kuliner dan lain-lain. Kalau kata mereka apa ya,
Malioboro-nya Jogja gitu ya, kata mereka. Etanol. Sudah dari sananya Pak. Oh. Nah, karena ada perusahaan di seberang sana, jadi masyarakat ngambil gampangnya saja etanol gitu. Akhirnya sudah sepakat itu unit 2 etanol. Itu juga kanan kirinya semuanya akses di pasar sudah kita infrastrukturnya kita benahi, baik itu drainase maupun jalan. Jadi pasar itu jangan sampai becek, kita benar-benar sempurnakan sehingga ini bisa menjadi daya tarik mereka untuk jalan-jalan kuliner di Kabupaten Tulang Bawang mulai sore habis jam 6 itu Pak, jam 6 sore. Ramai, Bu. Sampai malam itu mulai kuliner di sini. Next. Lalu selanjutnya beberapa strategi dan arah kebijakan pariwisata ke depan. Kami juga tahun ini Pak Hadi, ini juga akan menambah taman yang akan menceritakan keberagaman di Tulang Bawang dan Indonesia, yaitu Taman Ikatan Cinta Kerukunan. Nah, namanya aja keren, Taman Ikatan Cinta Kerukunan. Yang di dalamnya itu ada beragam suku dan agama, nanti akan tercermin di sana. Nah, ini untuk edukasi. Jadi adik-adik kita, putra-putri kita Tulang Bawang, ketika mereka berwisata nanti akan dipadu. Ini begini cerita semua tentang Indonesia dan kerukunan. Jadi inilah wisata, pendidikan juga, Bu. Ya, kita akan lakukan itu sebagai edukasi. Biasanya anak-anak lebih senang melihat kan gitu daripada kita bercerita begini. Nah, kita tahun ini akan insya Allah selesai, yaitu Taman Ikatan Cinta Kerukunan. Nah, lalu tahun ini juga akan kita selesaikan, Pak. Itu taman yang di dalamnya akan memuat namanya UMKM. Jadi taman kita buat taman untuk UMKM. Di Indonesia ini, Bu, ya, mudah-mudahan. Jadi taman, tapi kita beri nama karena biar cantik. Namanya Taman 1000 Bunga. Di dalamnya ada UMKM yang sudah kita kasih stimulan nantinya. Kita buatkan tempat. Nanti setiap bulan Desember kita ada yang namanya bulan Desember kita selalu ada yang namanya giat pameran UMKM. Jadi seluruh UMKM di Kabupaten Tulang Bawang di bulan Desember selalu ada event tersebut. Apa kemarin namanya ya, saya Semarak ya, festival dan seminar itu kita lakukan. Kemarin juga Pak Menteri UKM juga mengisinya dan lain-lain. Jadi kita setiap Desember, karena pariwisata UMKM ini sangat beririsan. Kalau mereka semuanya kita perhatikan, kita support, berjalan seiring, mudah-mudahan ini juga salah satu mengatasi dampak daripada COVID-19 di Kabupaten Tulang Bawang. Nah, ini nanti di dalamnya sana, selain sentra UKM, kita akan berikan yang namanya masjid, seperti Masjid Apung, sedikit mirip-mirip Masjid Kapal Nabi Nuh. Nah, ada di sana nanti dari Mesuji, dari Palembang bisa nanti datang ke situ. Karena tempatnya sangat strategis di depan Tugu BMW itu Pak Hadi. Posisinya ada di depan Tugu di depan Tugu BMW itu. Nah, di situ nanti ada aula yang bisa dipakai oleh semua agama, dipakai oleh lingkungan, organisasi dan lain-lain. Kita siapkan aula yang cukup pantas, yaitu namanya Aula Saibumi Nengah Nyapur, di mana semboyan daripada Kabupaten Tulang Bawang salah satunya adalah Saibumi Nengah Nyapur. Kita semua terbuka untuk semua yang akan membangun Tulang Bawang. Jadi inilah salah satu strategi beberapa arah kebijakan khusus di pariwisata Pak Hadi dan juga UMKM. Karena di masa pandemi COVID-19 ini kalau kita tidak gerakkan semua, ya akan berdampaknya sangat tidak baik. Jadi kita harus selaras bagaimana penanganan kesehatan, vaksin berjalan, lalu protokol kesehatan semuanya di setiap giat dilaksanakan. Perekonomian mengikuti, kita coba terus support. Lalu selanjutnya pariwisata, desa-desa wisata kita support dengan anggaran yang memadai dan juga dukungan
dari kita. Itu Pak Hadi salah satunya Baik. kelebihan di Kabupaten Tulang Bawang. Dan juga ada lagi loh Pak Hadi. Apa tuh? Jadi di Kabupaten Tulang Bawang itu juga bisa wisata lihat udang. Lihat udang. Iya dong, kan kita panen udang. Iya, jadi kita naik speed baru kita lihat udang, itu kan wisata juga. Sambil diambil bisa nggak itu? Bisa pas panen. Oh, iya. Mudah-mudahan nanti kemarin Pak Menteri kan sudah datang, Pak Menteri UKM, lalu Pak Teten ya kemarin ya, terus yang terakhir kemarin Menteri Perikanan dan Kelautan, Pak Sakti. Jadi ini juga support di mana infrastruktur di sana juga disupport oleh pemerintah. Jalannya juga sudah mulai baik. Ini wisata, wisata tapi berekonomi juga Pak Hadi. Iya. Ini luar biasa loh. Dan kami sangat bersyukur mengundang Bu Winarti ini, karena ini barangkali yang saya tahu satu-satunya kabupaten di Lampung, di Sumatera atau bahkan di Indonesia yang mengaitkan wisata dengan UMKM. Terus kemudian juga ada wisata melihat udang. Ini sangat luar biasa Bu. Ya, saya mau tanya satu kali dulu. Nanti sebelum kita tampilkan video Alam 21 Aji Mesir tadi ya, itu juga sangat cantik. Ya, yang ingin saya tanyakan Bu, ini kaitan kenapa Ibu berpikir tentang mengaitkan wisata dengan UMKM? Dan saya mau tanya dulu, berapa jumlah UMKM di Tulang Bawang, Bu? Monggo, Ya, silakan. terima kasih. Pertama, saya perlu sampaikan bahwa pemerintah harus hadir dalam hal bagaimana investasi dan UKM itu berkembang di Kabupaten Tulang Bawang. Kita hadirnya dengan memberikan kemudahan perizinan. Di Kabupaten Tulang Bawang, UMKM dan perizinan semua gratis. Gratis. Kita berikan sesuai dengan regulasi. Kita buat juga satu-satunya di Provinsi Lampung, yaitu mall pelayanan publik. Baru ada di Tulang Bawang. Mall pelayanan publik, semua perizinan ada di situ semuanya. Jadi tidak usah takut untuk masuk di Kabupaten Tulang Bawang. Nah, kenapa kita kaitkan antara UMKM dan juga pariwisata? Karena pertama, UMKM di Kabupaten Tulang Bawang cukup banyak. Kita dari jumlah perizinan yang signifikan setelah mall pelayanan publik kita buka itu kurang lebih ada sekitar 7.000 pada saat itu. Ini juga hadirnya pemerintah memberikan penjelasan kepada masyarakat bahwa ayo urus izin biar lebih mudah gitu untuk usaha dan lain-lain, untuk pinjam kredit di bank dan lain-lain gratis. Kita sampai jemput bola, kita turunkan tim ke desa-desa untuk membuat perizinan UMKM sehingga mereka tidak takut untuk bisa berinovasi, bekerja melalui perusahaan-perusahaan kecil yang mereka dirikan. UMKM di Kabupaten Tulang Bawang ini juga kita bukan paksakan. Kita harus lakukan kelompok UMKM yang saya sebutkan tadi Pak. Jadi satu desa 1 tahun tuh harus muncul 3 kelompok UKM yang saya sebutkan tadi. Kelompoknya yang namanya di situ orientasinya adalah Karang Taruna, yang kedua adalah ibu-ibu muslimat, yang ketiga khusus wanita. Jadi kalau khusus wanita itu di situ ada Muslim, ada Hindu, ada Katolik campur. Tapi kalau muslimat itu muslimat beda lagi. 1 tahun itu ada 3 kali 151 kampung dan kelurahan, sehingga kita mendapatkan 458. Itu setahun. Kita anggarkan 9 miliar. Sudah terpenuhi Bu di setiap kampung? Sudah terpenuhi. Jadi dari tahun 2019, 2020 itu kita berikan dengan kelompok yang berbeda. Inilah salah satu strategi kami dengan program UMKM yang kita bantu dengan bantuan stimulan dan juga pendampingan dari setiap OPD agar ini bergerak bersama. Ini mampu menumbuhkan inovasi mereka untuk berwira swasta, ibu-ibu juga mandiri, dan Karang Taruna yang selama ini mungkin sering terdengarnya sebagai panitia ulang tahun kampung, ulang tahun desa, ulang tahun kabupaten. Sekarang nggak hanya itu aja kemerdekaan. Sekarang nggak, Karang Taruna di Kabupaten Tulang Bawang itu semuanya mereka berusaha membuka lapangan pekerjaan untuk lingkungannya, dan ini menjadi salah satu penguat kami di masa pandemi COVID-19. Minta doanya Pak Hadi agar Kabupaten Tulang Bawang dengan 25 program ini juga penanganan COVID-19 dan dampaknya
khususnya dampak di bidang ekonomi ini bisa teratasi dengan baik, gitu Pak Hadi. Jadi UMKM ini sangat penting buat kami karena mereka lah yang mampu tetap tegar berdiri walaupun di Kabupaten Tulang Bawang perusahaan-perusahaan besar sampai dengan hari ini 1,5 tahun kita dilanda COVID-19 belum ada pengurangan tenaga kerja. Wih, luar biasa. Ini untuk sebagai selingan Bu Winarti, kita putar dulu video tentang Alam 21 Bu ya. Wisata Alam 21. Wisata Alam 21 Aji Mesir. Ini yang disebutkan oleh Ibu Winarti tadi. Silakan Mas. Kuceritakan sebuah perjalanan indah yang terekam di ingatan. Melangkahkan kaki di antara pohon rindang, asri, damai, sangat terasa di tempat ini. Alam 21 namanya. Yang berlokasi di Kampung Aji Mesir, Kecamatan Gedung Aji Baru, Kabupaten Tulang Bawang. Alam 21, wisata alam yang penuh dengan keasrian. Alam pesisir Sungai Pidada, mengedepankan alam agar tetap lestari dan asri. Nuansa hijau seakan membuat mata segar kembali. Tempat yang berdiri di atas luas lahan lebih kurang 5.000 meter ini, yang ditanami tumbuhan mangrove. Keindahan alamnya terasa sangat sempurna. Pondokan, saung, dan gazebo menjadikan tempat ini terasa semakin utuh. Jernihnya sungai mengalir di tempat ini. Sampan dan perahu istimewa mengantarkan kita berkeliling di tempat ini. Tempat ini berdiri atas bantuan pemerintah daerah dengan 25 programnya. Bergerak melayani warga yang digagas oleh Bupati Tulang Bawang, Dr. Hajah Winarti, SEMA. Wisata alam ini berdiri dari gabungan 2 kelompok yang dijadikan satu, yakni kelompok Karang Taruna dan kelompok Muslimah Kampung Aji Mesir. Dan kini dikelola oleh Pokderwis Kampung Aji Mesir. Dengan jam operasional pukul 8 pagi hingga sore menjelang, wisatawan datang untuk bersantai dan berbincang bersama teman dan kerabat. Alamnya yang indah ini menarik berbagai wisatawan ke tempat ini. Dengan ramainya pengunjung, dalam 1 tahun pendapatan total di Alam 21 mencapai kurang lebih 100 juta rupiah. Semua ini merupakan kerja keras setiap bidang di dalamnya. Semua keindahan ini memberiku pelajaran bahwa alam dan manusia akan selaras jika manusia menjaga dan melestarikan alamnya. Wisata Alam 21, tempat penuh cinta, yang asri dan penuh kedamaian, yang akan terus dijaga dan dilestarikan hingga nanti. Salam satu negeriku, Tulang Bawang. Berawal dari bagian barat Indonesia, kami datang sebagai sahabat, membawa beragam kisah dari sudut pandang setiap daerah untuk menjadi mata lokal menjangkau Indonesia. Wisata atau Aji Mesir itu bagus loh. Saya mudah-mudahan dengan ditampilkan di Sumatera Destinasi Summit ini, seluruh Sumatera tahu jadinya. Ini indah banget gitu loh. Dan bahkan kelihatan bukan di wilayah Lampung itu ya. Kayak saya perjalanan ke Vietnam atau ke Laos, tapi seperti ini wisatanya. Bu, saya adanya ada warga di luar Tulang Bawang atau bahkan di luar Lampung mau berkunjung ke wisata Alam 21 ini. Gimana aksesnya, Bu? Urut-urutannya apakah mudah atau seperti apa, Bu? Ya, posisi wisata 21 Aji Mesir tepatnya di Kecamatan Gedung Aji, sebuah kecamatan kampung
tertua, termasuk kampung tua di Kabupaten Tulang Bawang, yaitu Gedung Haji. Alhamdulillah mempunyai keunikan dan kekayaan sumber alam yang kita lihat sama-sama sangat menakjubkan. Sebuah sungai Pidada yang dulu terkenal buayanya banyak. Buayanya ya? Iya. Tapi alhamdulillah dari ekonomi kreatif program BMB bekerja sama dengan para kepala desa ini terbentuk beberapa tempat untuk wisata yang sudah kita lihat tadi, sangat indah. Dari Kota Menggala kita setelah melihat beberapa dinasti dan juga beberapa tempat wisata yang cukup baik, unik, termasuk yang saya sampaikan tadi, kita bisa langsung ada yang namanya sentra ekonomi unit 2, pasar. Ya, jadi pasar di Tulang Bawang itu cukup ramai. Di situ nanti aksesnya bisa ke arah wisata 21 yang dari Menggala kurang lebih 50-an kilometer. Dan posisi saat ini karena kita akan support bukan hanya wisata tapi juga perekonomian. Hari ini kita sedang kerjakan jalan untuk akses ke sana, kita anggarkan kurang lebih 18 miliar untuk yang tahun ini. Dari dari Menggala sudah bagus Pak, dari unit 2. Jadi dari unit 2 ke Rawapitu. Nantinya kita akan juga support dari lokasi Rawapitu itu ke Aji Mesir ini yang memang sekarang ini sudah mulai bergulir diperbaikin. Nah, ini salah satu akses yang harus didukung, infrastrukturnya didukung. Tapi karena kondisi COVID-19, kita sangat fokus penanganan untuk dampak ekonomi dan juga bagaimana untuk anggaran di Dinas Kesehatan. Ini juga menguras tenaga dan pikiran kita yang tadinya kita akan selesaikan tahun ini semua sampai ke Aji Mesir. Ini juga akhirnya berkurang karena kondisi karena kondisi. Nah, jadi kalau akses ke sana mudah-mudahan tahun ini bisa selesai. Kalaupun nggak selesai tahun 2022 akan kita tambah anggaran untuk infrastruktur menuju ke sana, karena ini penting bukan hanya menuju ke desa wisata tadi yang asik tadi Pak Hadi. Ini asik banget, saya udah foto-foto di sana. Nanti kalau sudah tidak musim hujan, saya akan ke sana kembali bertemu dengan para pelaku usaha, ibu-ibu ekonomi tadi, UKM tadi. Kenapa? Kalau nggak musim hujan, airnya jernih dan bagus gitu, asik untuk foto-foto, selfie. Jadi saya bangun kembali jalan infrastruktur tadi bukan hanya untuk wisata ke-21 tadi, tapi untuk ada 5 kecamatan masyarakat yang cukup padat. Di situ ada Kecamatan Rawapitu yang memang sentra padi Provinsi Lampung. Jadi ini semuanya akan berdampak. Nanti Pak Hadi pada saat nanti jalannya sudah bagus semua, insya Allah Pak Hadi juga lebih cepat menuju ke lokasi Alam 21. Ada juga alternatif Pak Hadi, kita bisa melewati jalan nasional yang hari ini jalan nasional 61 km di Kabupaten Tulang Bawang ini sudah diperbaiki, yang semula sangat buruk, tapi Pak Presiden sangat konsisten. Di masa pandemi anggarannya dikucurkan 182 miliar untuk jalan nasional di Simpang Penawar tadi yang di Tugu BMB sampai dengan ke Rawajitu yang Tambak Udang. Nah, ini nanti kita bisa belok sekitar ada 20 kilo kita bisa ke wisata 21. Jadi ada jalan alternatif juga Pak Hadi. Pendekatan Iya, gitu Pak Hadi. Jadi jangan takut ke Kabupaten Tulang Bawang. Bu, ini rasanya tidak lazim jika dalam era ini kita juga nggak tanya sedikit tentang penanganan COVID. Nah, yang ingin saya tanyakan Bu, sejauh mana sekarang ini dampak COVID di Tulang Bawang? Terus juga saya waktu kita menyelenggarakan Tribun Lampung Award, saya dapat cerita dari staf-staf Ibu, ini termasuk ketat ini Ibu ini, disiplin sampai diusir-usir ini kan, pokoknya harus sesuai COVID, protokol kesehatan dulu, baru rapat. Nah, kira-kira bisa diceritain Bu live Bu di sini? Iya, Pak Hadi, ya memang kita harus support
bagaimana penanganan COVID-19, termasuk saya terima kasih dengan Tribun Lampung yang sudah bersama-sama bersama kami Kabupaten Tulang Bawang untuk bersyiar bagaimana penanganan COVID-19. No rapid, no meeting. Itu juga salah satu gurauan kita, tapi itu serius. Saya juga tidak akan terima rapat dan lain-lain kalau kita tidak ada rapid test. Karena ini juga menjadi contoh ke yang lain bahwa kesehatan itu adalah utama. Perekonomian dan yang lainnya utama, tapi keselamatan rakyat itu number one. Nah, untuk itu Pak Hadi, salah satu strategi yang kita lakukan, kita bekerja sama dengan tokoh adat, tokoh lintas agama dan semua elemen, termasuk Forkompimda, lembaga vertikal, bagaimana kita menyatukan pendapat bahwa COVID ini harus gotong royong kita tangani bersama. Tanpa gotong royong tidak akan pernah ada hasil. Jadi dari semua kegiatan, semua aktivitas kita sepakat dulu dengan semua tokoh yang saya sebutkan tadi, baru kita bisa berjalan. Contohnya kita sempat juga tidak dibolehkan untuk pesta dan lain-lain. Itu juga kesepakatan, bukan mau bupati, bukan mau kapolres, bukan mau Pak Dandim, tapi kesepakatan bersama untuk menyelamatkan daripada putra-putri kita, khususnya lansia dan juga wanita. Dan semua giat itu juga atas persetujuan daripada tim COVID. Ini bukan hanya pengawasan dari tim COVID, Pak Hadi, tapi kita menumbuhkan kesadaran kepada masyarakat. Itu lebih penting. Menumbuhkan kesadaran bahwa ini bukan masalah sederhana. Ketika anak-anak nanti sekolah, mereka tidak tahu gantian masker, maskermu merah, putih, dan lain-lain, bagus. Coba kita yang tua aja kadang-kadang kita lalai. Nah, kenapa kita tidak tatap muka? Salah satunya di samping yang lain adalah perlindungan terhadap putra-putri kami. Nah, lalu Pak Hadi, sejak ada COVID-19, tepatnya setahun setengah, tepat di bulan Maret 2020, semua ASN perempuan bekerja dari rumah. Untuk apa? Pertama, perempuan lebih bersentuhan langsung, detail ya, bukan cerewet ya. Jadi bersentuhan langsung dengan keluarganya, dengan lingkungannya. Dengan lingkungannya, perempuan mempunyai komitmen yang sangat kuat untuk menjaga itu. Jadi mereka saya tugaskan bekerja di rumah, tetap komunikasi dengan dinas, tapi ada yang lebih penting, jaga keluargamu, lingkunganmu, terus-menerus dilakukan edukasi, dilakukan kampanye bahwa kita harus prokes. Tanpa itu udah bubar Pak Hadi. Nah, ini salah satu strategi kenapa perempuan, wanita di ASN di Kabupaten Tulang Bawang saya tekankan betul, mereka harus ada di rumah agar bisa menjaga keluarganya dan lingkungannya, tetap kampanye bagaimana kita protokol kesehatan, dan ini cukup efektif dan cukup baik. Nah, kembali lagi Pak Hadi, penanganan COVID di Kabupaten Tulang Bawang kerjasama dengan setiap desa sampai dengan RT ini cukup baik, dan ini juga saya memberikan apresiasi kepada seluruh elemen masyarakat, Forkompimda dan juga para kepala desa, lurah dan sebagainya. Apresiasi ini saya berikan bahwa dengan gotong royong kita mampu untuk melewati masa-masa sulit di pandemi COVID-19 ini. Tanpa gotong royong semuanya hal yang mustahil, karena saya meyakini Pak Hadi dengan doa dan gotong royong ini kita bisa bersama-sama satu langkah melawan COVID-19 dengan kesadaran diri masing-masing. Iya, Pak Hadi, dan Tribun juga membantu untuk siar itu. Ini sangat luar biasa sore ini. Jadi kita banyak mendapat pelajaran dari Tulang Bawang bagaimana mensinergikan antara wisata, kemudian juga UMKM, kemudian juga bagaimana Ibu Bupati tadi dalam penanganan COVID sangat ketat sekali, no rapid, no meeting. Ini barangkali juga sangat langka dan luar biasa hasilnya. Satu lagi kebijakan beliau adalah khusus untuk ASN adalah meminta agar para ASN wanita khususnya lebih baik bekerja di rumah, karena wanita ini detail atau cerewet tuh ya, detail dalam menjaga keluarganya. Baik Bu, saya kira live kita ini hampir berakhir. Saya mohon Ibu barangkali sepatah dua kata pernyataan Ibu, statement Ibu tentang pariwisata di Tulang Bawang. Bisa juga dikaitkan dengan UMKM. Bahkan tidak hanya di Tulang Bawang, bisa juga terkait dengan Lampung, Sumatera, dan sebagainya. Mengingat Bu, pemerintah sekarang ini, Pak Jokowi melalui Pak Sandiaga Uno, ini kan di era COVID ini
akan memprioritaskan wisata untuk bangkit lebih dulu. Monggo Bu. Ya, terima kasih Pak Hadi dan juga Tribun Lampung. Saya Bupati Kabupaten Tulang Bawang sangat setuju dan berkomitmen mendukung pertumbuhan ekonomi dan juga pemulihan kesehatan di seluruh rakyat Indonesia, khususnya kita fokus di pariwisata yang akan membangkitkan sektor ekonomi, karena dua sisi ini, dua hal yang tidak bisa terpisahkan. Bagaimana wisata kita bisa bangkit dan ekonomi kita bisa mengikuti lebih baik lagi. Di Provinsi Lampung khususnya dan di Kabupaten Tulang Bawang, banyak tempat-tempat wisata yang sangat keren, yang sangat bagus, dan tentu saja sangat menarik. Tidak salah kalau 1 minggu minimal 1 hari kita luangkan untuk berwisata di tempat-tempat terutama di Kabupaten Tulang Bawang yang cukup jauh, mudah-mudahan dari keramaian sehingga aman dari COVID-19. Aman, nyaman di Kabupaten Tulang Bawang, cukup luas lokasinya sehingga kita tidak ragu bahwa masuk ke Kabupaten Tulang Bawang boleh juga berinvestasi. Kami siapkan perizinan cepat dan gratis. Siapapun yang akan berinvestasi di Kabupaten Tulang Bawang, datang ke Kabupaten Tulang Bawang dan juga di Provinsi Lampung, kita akan bersama-sama bangkit melalui wisata desa, melalui wisata yang sudah ada, dan melalui wisata edukasi bagaimana kita melawan COVID-19 dengan senang. Karena dengan senang dan niat yang baik, mudah-mudahan kita semua bangsa Indonesia bergotong royong untuk menghadapi COVID-19. Tanpa doa dan gotong royong, mustahil kita bisa keluar dari masalah pandemi COVID-19. Saya yakin melalui Tribun Lampung, Pak Hadi, kita akan bersiar kemanapun bahwa Provinsi Lampung dan juga Tulang Bawang bersama desa wisata dan tempat-tempat pariwisata yang cukup asik. Terutama di Kabupaten Tulang Bawang ada UMKM yang semuanya kita support, kita dampingi dengan anggaran yang cukup baik. Maka datang ke Kabupaten Tulang Bawang salah satu dukungan saya, dan saya berikan salah satunya ikan tadi. Ikan yang cukup banyak, ikan baung, terasi, ikan apa tadi Bu? Seluang, Ya, seluang, ya. ikan jelabat. Ya. Jadi ikan jelabat salah satu ikan kesukaan Raja Tulang Bawang. Saya juga suka. Jadi Pak Hadi juga suka. Jadi jangan lupa kita datang berwisata, kuliner juga di Kabupaten Tulang Bawang, Sai Bumi Tengah Nyapur, Provinsi Lampung yang pasti oke. Itulah Tribuners Bupati Tulang Bawang, Ibu Dr. Hajah Winarti SEMH. Nah, apa saya sekarang? Terima kasih Bu Winarti atas kehadirannya dan waktunya. Halo, selamat sore. Selamat sore. Ceritakan sebuah perjalanan indah yang terekam di ingatan. Melangkahkan kaki di antara pohon rindang, asri, damai, sangat terasa di tempat ini. Alam 21 namanya. Yang berlokasi di Kampung Aji Mesir, Kecamatan Gedung Aji Baru, Kabupaten Tulang Bawang. Alam 21, wisata alam yang penuh dengan keasrian. Alam pesisir Sungai Pidada, mengedepankan alam agar tetap lestari dan asri. Nuansa hijau seakan membuat mata segar kembali. Tempat yang berdiri di atas luas lahan lebih kurang 5.000 meter ini, yang ditanami tumbuhan mangrove. Keindahan alamnya terasa sangat sempurna. Pondokan, saung, dan gazebo menjadikan tempat ini terasa semakin utuh. Jernihnya sungai mengalir di tempat ini. Sampan dan perahu istimewa mengantarkan kita berkeliling di tempat ini. Tempat ini berdiri atas bantuan pemerintah daerah dengan 25 programnya. Bergerak melayani warga yang digagas oleh Bupati Tulang Bawang, Dr. Hajah Winarti SEMH. Wisata alam ini berdiri dari gabungan 2 kelompok yang dijadikan satu, yakni kelompok Karang Taruna dan kelompok Muslimah Kampung Aji Mesir.
dan kini dikelola oleh Pokderwis Kampung Aji Mesir. Dengan jam operasional pukul 8 pagi hingga sore menjelang, wisatawan datang untuk bersantai dan berbincang bersama teman dan kerabat. Alamnya yang indah ini menarik berbagai wisatawan ke tempat ini. Dengan ramainya pengunjung, dalam 1 tahun pendapatan total di Alam 21 mencapai kurang lebih 100 juta rupiah. Semua ini merupakan kerja keras setiap bidang di dalamnya. Semua keindahan ini memberiku pelajaran bahwa alam dan manusia akan selaras jika manusia menjaga dan melestarikan alamnya. Wisata Alam 21, tempat penuh cinta, yang asri dan penuh kedamaian, yang akan terus dijaga dan dilestarikan hingga nanti. Salam satu negeriku.